Ini ulang tahun aku dikasihnya sama Ayu. Wow. Dikasihnya sama Ayu sampai sekarang aku nggak boleh pindahin, dicek terus sama dia. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Amazing woman. Ayu Ting Ting is an amazing woman, hardworking, ibu yang luar biasa. Bisa membesarkan bukan hanya anaknya, tapi keluarganya juga. Part of our business, tapi dibilang hanya untuk konten, bohong, karena kita punya hubungan yang lebih dalam daripada ini konten. Menelisik lebih dalam kisah drama kedekatan Boy William dan Ayu Ting Ting yang terus menggulirkan tanya di kalangan warganet. Secara eksklusif, Boy William pun akhirnya buka-bukaan tentang kedekatannya dengan Ayu Ting Ting dan putri sematawayangnya Bilqis Humairah Raza. Tidak hanya soal asmara, artis kelahiran tahun 1991 itu juga menunjukkan setiap sudut rumah mewah impiannya yang dibangun di atas lahan mewah seluas 1.200 meter. Lantas seperti apa penampakan kado spesial dari Ayu Ting Ting di kamar pribadi Boy? Benarkah Ayu kini menjadi sosok yang paling spesial di mata Boy? Seperti apa trauma Boy tentang sebuah pernikahan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it. Memiliki wajah yang tampan juga karir cemerlang, sosok pesona Boy William tak bisa lepas dari image glamor. Hal itu sudah dibuktikan Boy dengan mewujudkan rumah impiannya yang dibangun dengan budget fantastis sebesar 100 miliar rupiah. Lebih dari 10 tahun berjibaku di panggung hiburan, keringat dan kerja keras Boy William akhirnya terbayar lunas dengan sebuah rumah berlantai 4 dengan nuansa alam yang ia desain sendiri. Dan dalam kesempatan yang spesial, secara eksklusif, tim Cumi-Cumi berkesempatan diajak Boy berkeliling mengenali keunikan-keunikan yang ada di dalam rumah pribadi sekaligus kantor rumah production miliknya. Lantas seperti apa kisah inspirasi Boy dalam membangun rumah impiannya itu? Dan benarkah pula di kamar pribadinya terdapat benda spesial pemberian Ayu Ting Ting yang tak boleh dipindah-pindah oleh siapapun? Sini. Ini ulang tahun aku dikasihnya sama Ayu. Wow. Dikasihnya sama Ayu sampai sekarang aku nggak boleh pindahin, dicek terus sama dia. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Aku suka banget pijet. Cuman kadang-kadang kalau manggil orang untuk mijetin, aku orang nggak tegaan. Apalagi ibu-ibu gitu. Mungkin banyak reels yang aku suka bikin di sini. Dan ini multifunction kaca, jadi sekalian bisa bikin konten. Ada lightingnya, cuman kurang kenceng nih lightingnya nih soalnya. Nah, ini toiletku. Aku menghabiskan banyak waktu banget di toilet. Kenapa? I love it. Aku tempat paling private bagi aku. Bisa jadi sumber inspirasi juga sih. Iya, banget. Aku di sini bisa lama. Karena rumah ini 4 lantai. Kita ada lantai 1, 2, 3 dan ada rooftopnya. Dan aku prepare aja ini supaya nanti kalau ada orang tua, misalkan oma atau apa, kalau naik tangga kan kasihan. Kalau naik lift kan dia bisa lebih cepat akses. Nah, ini lukisan apa nih Kak Boy? Ini ada seniman Jogja, dia ngelukis muka aku waktu itu. Sebenarnya om aku yang kerjasama sama lukisan ini dan ditaruh sini aja. Ini harus seperti office. Ini office room kita. Jadi ini ada lantai yang aku sebut di bawah. I call it underground. Sebenarnya nggak underground, cuman suasananya kayak kita di bawah tanah gitu, di bawah pohon-pohon. Ini ada pohonnya. Pohon apa nih Kak Boy? Ini pohon pule namanya. Tema rumah ini tuh hutan. Oh.
Jadi banyak kayak pohon, kayu, jadi kita serasa di dalam hutan. Aku suka suasana rumah tuh kayak alam. Supaya, gimana ya, supaya di kota kan banyak gedung-gedung gitu ya. Aku pengennya kayak nature. Laptop kita, which jarang banget kita pakai. Karena biasanya kita di bawah aja. Di tempat nongkrong-nongkrong, biasanya kalau tim aku pada ngerokok atau pada ngapain, mereka ke atas sini. Ini meja barbecue kita. Jadi kalau kita mau barbecue sama teman-teman atau apa, kita bakar sosis lah, bakar daging, terus kita sambil sini have a drink, nyantai-nyantai. Ada emergency exit. Ini emergency exit kita. Ini penting banget harus punya emergency exit kalau ada rumah yang ada liftnya. Karena kita nggak pernah tahu, amit-amit yang namanya elektrik ya, mati listrik, mati apa, kita harus punya akses untuk cabut. Atau yang namanya rumah fire, api. Kita kan nggak tahu kalau ada api di mana, kita butuh, nggak mungkin kita nungguin lift. Kita harus ada emergency exit. Karena ngebangun ini di waktu COVID, jadi 4 tahun. Yang seharusnya 2 tahunan harusnya udah beres. Cuman karena kepotong COVID, jadi manpower-nya yang kerja kan di limit ya sama perumahannya. Jadi nggak bisa banyak orang kerja di sini. Jadi agak lebih lama dikit. Luas rumah ini 1.200 gedungnya ya. Terus itu rumah lama kita sebenarnya, beli tanahnya, kita bangun di atas ini. Jadi 2 rumah kita jadiin 1. Pastilah kita kan apapun kita kerja keras ya, kita kan nggak duit jatuh dari langit. Jadi kita kerja terus, dan kalau ada hasilnya aku biasanya pakai uang untuk investasi. Aku puterin dananya, aku misalkan investasi beli tanah lah, atau mungkin beli emas. Dulu aku ada momen gimana aku main saham, atau apapun itulah. Apapun itu gimana cara uang diputar. Aku bukan tipe orang kalau dapat uang, aku belanjain barang-barang branded gitu, baju-baju branded. Bahkan hampir nggak punya aku baju branded, karena nggak suka. Bicara soal Ayu Ting Ting, Boy William dan ibu satu anak itu memang sering menjadi perbincangan hangat warganet. Pasalnya, setiap kali keduanya tampil di halayak publik, mereka selalu menunjukkan chemistry yang kuat. Tak main-main, baik Ayu Ting Ting maupun Boy telah berani membawa satu sama lain ke keluarga mereka masing-masing. Meski begitu, muncul pula pihak yang menuding kedekatan mereka hanyalah demi konten belaka. Lalu, bagaimana Boy William menanggapi jutaan pertanyaan dari warganet akan kedekatannya dengan Ayu Ting Ting? Benarkah Ayu Ting Ting merupakan sosok wanita idaman dari Boy William? Hubungan yang lebih dalam daripada yang konten. Ya luar biasa lah, nyaman aku sama dia. Karena aku juga kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian banget ya, pasti sama kita kan salah satu orang di dunia entertainment yang mungkin udah kenal kita sebelum kita siapa-siapa.
take it easy. I wanna know. Rasa nyaman saja rupanya bukanlah alasan kuat bagi Boy William untuk melanjutkan hubungan sampai ke pelaminan. Selain memiliki pandangan terhadap pernikahan yang berbanding terbalik dengan orang kebanyakan, Boy William juga pernah merasakan rasa sakit mendalam usai 3 kali gagal menikah. Ya, beberapa tahun silam, Boy William pernah memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan sang mantan kekasih, yaitu Karen Vandela, yang diduga mengundurkan hari besar mereka sebanyak 3 kali. Lantas, apakah kenyataan pahit tersebut memberikan luka mendalam di hati Boy William sehingga membuatnya trauma berat terhadap sebuah pernikahan? Dan benarkah pula kisah dari latar belakang keluarga Boy yang broken home mempengaruhi pandangannya terhadap sebuah pernikahan? Ya, maksudnya aku juga datang dari keluarga yang broken home, yang pernikahan di keluarga ini juga nggak 100% lancar. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin kita nggak percaya kali ya. Bukan nggak percaya, tapi lebih ke hati-hati aja lah. Hati-hati. Aku ngerti di budaya timur pernikahan itu is such a big thing, and that's cool, it's beautiful. Cuman mungkin aku dulu kebetulan di sekolahinnya di luar, dimana kalian tahu lah budaya barat. Kadang orang punya anak aja tanpa nikah, ya. Jadi ibarat kata kayak aku ada dua cara pemikiran. Trauma maybe not, cuman lebih ke udah tahu rasanya waktu itu nggak enaknya, malunya dan lain sebagainya setelah itu nggak terjadi. Makanya sekarang apa-apa lebih hati-hati, lebih take it slow, lebih nyantai aja dan ya jalanin aja sehari-hari. Karena aku juga tipikal orang yang bukan nggak percaya dengan pernikahan. Cuman aku juga orang yang orang nggak nikah pun juga nggak masalah. Kita udah di era yang baru gitu. Jadi kalau kita mau jalani hidup sukses sendiri kayak bule-bule di luar sana, aku tuh tipikal orang yang seperti itu. So I don't have, pernikahan tuh bukan jawaban hidup buat aku. Tapi kalau ada orangnya dan itu one day ya why not juga. Tapi overall looknya aku dari dulu emang pengen punya rumah di tengah hutan. Cuman di Jakarta nggak tahu nyari hutannya di mana. Kejauhan kalau aku ke hutan pinus kerjanya susah. Ya jadi aku create hutan sendiri aja. Sini. Ini ulang tahun aku dikasihnya sama Ayu. Wow. Dikasih ini sama Ayu sampai sekarang aku nggak boleh pindahin, dicek terus sama dia. Masih ada nggak? Amazing woman. Ayu Ting Ting is an amazing woman, hardworking, ibu yang luar biasa. Bisa membesarkan bukan hanya anaknya, tapi keluarganya juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.